Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbahagia sekali di kesempatan kali ini kita kembali hadir dalam Damai Indonesiaku yang kita siarkan secara live, yaitu di Masjid Baitul Salam yang ada di sekitar Perumahan Bilimun, Kalimalang. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita, sahabat kita, Ustadz Subki yang sekarang ada di samping saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Bekhair. Oke, alhamdulillah. Dan Ustadz dan juga pemirsa yang ada di masjid, sekalian juga yang berada di rumah, hari ini kita akan membahas yaitu tentang materi pemuda muslim sejati. Pemuda muslim sejati, kalau kita berbicara tentang pemuda ini Ustadz ya. Yap. Siapa lagi yang harus diberikan gantungan itu atau harapan kecuali pemuda. Nah, kita tentu akan membahas banyak tentang pemuda. Silakan duduk Ustaz. Ya. Ya, kita akan membahas banyak tentang pemuda, yang mana pemuda muslim sejati adalah pemuda yang segalanya tindak tanduknya didasarkan kepada Al-Qur'anul Karim. Tapi terus terang saja, semuanya selalu berkata bahwa tindak tanduk kita, sifat-sifat kita harus berdasarkan Al-Qur'an. Tapi seperti apa sesungguhnya? Nah, Ustaz Subki insya Allah akan menjelaskan panjang lebar tentang contoh-contoh pemuda pada masa Rasulullah, setelah kemudian pada masa sahabat-sahabat Rasulullah, yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Ustaz Subki. Silakan, tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam al-mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله صدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب segenap habaib, para ulama, para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam Damai Indonesiaku. Dan kali ini kita akan bicara tadi seperti yang sudah diantarkan oleh Ustadz Agung tadi tentang pemuda muslim sejati. Dan kebetulan yang hadir juga nih kayaknya pemuda semua nih. Alhamdulillah. Kira-kira kalau saya lihat nih umurnya 16 tahunan. Sepantaran penyanyi Justin Bieber. Bu, kenal nggak sama Justin Bieber? Kenal? Yang umur 70 aja kenal. Apalagi yang masih umur 16, 17, 18 yang kemarin kita saksikan konsernya bulan April. Dari bulan kemarin mereka rela berkeringat, keinjek-injek, ngeluarin duit 1 juta. Untuk beli tiket konsernya yang belum tentu jadi. Wah, jangan-jangan pemirsa dulu, belum tentu jadi. Ya namanya masih bulan April. Ya, kalau sesuatu terjadi, wallahu a'lam. Ya, misalnya Justin Bieber masuk Islam terus ikut umroh bareng saya, kan nggak jadi konser di sini. Betul. Nah ini kita bandingin dengan anak muda. Kira-kira kalau ada pengajian, kalau ada sholat jamaah, suruh bayar gitu, sholat jamaah 1 juta 1 orang. Kira-kira gimana Bu? Jangankan bayar 1 juta, gratis. Pengajian dikasih roti, kagak datang. Minumannya tersedia, betul. Ini mungkin fenomena sekarang kita lagi cari pemuda-pemuda yang mudah-mudahan akan menjadi naqlul ajyal, generasi pengganti yang akan menjadi agent of change, agen perubahan yang akan merubah wajah negeri ini menjadi lebih bagus. Amin. Ya kalau kita
lihat bagaimana pemuda-pemuda masa itu ya yang betul-betul gerakan mereka diwarnai dengan Al-Qur'anul Karim. Dan sebelum saya sambung nanti, banyak kisah-kisah tentang pemuda yang nangis, sedih, nggak bisa ikut perang. Kalau sekarang nangis, sedih, nggak bisa ikut konser. Dulu nggak bisa ikut perang, mereka nangis. Bahkan ada yang ganjel kakinya supaya kelihatan tinggi, supaya ikut berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya memang ini generasi akhir. Kalau kita lihat sejauh mana pemahaman anak-anak muda kita dengan Quran dibandingin masa lalu. Saya mau ngambil cerita, memang ini bukan anak muda, tapi sangat luar biasa. Kisah dari Ibnul Mubarak. Ya, seorang yang hidup pada tahun 118 sampai 181. Sekedar gambaran, Imam Syafi'i lahir tahun 150-an. Ya, yang kita tahu juga umur 7 tahun udah hafal Quran, umur 15 tahun sudah berfatwa. Ya, kalau sekarang mungkin umur 15 tahun bacaannya apa, Bu? Baby. Ada yang ngerusin lagi. Oh, saya sebetulnya punya kisah. Ada orang yang 40 tahun tidak ngomong, tidak bicara kecuali Quran. Allahu Akbar. Ini dikisahkan oleh Abdullah ibn Al-Mubarak. Ya, selesai haji, ketemu sama seorang ini, begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawabnya apa? Salamun qawlam mir rabbir rahim. Pakai surat ya. Begitu ditanya lagi, ya, ngapain di sini? Ya, kok ada di sini? Dia jawab pakai ayat, wa may yudlilillah fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan Allah, nggak ada yang bisa memberikan petunjuk. Oh, berarti orang ini nyasar. Begitu ditanya, aina turidin, mau kemana? Dia jawab lagi pakai ayat, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanallah, tahu bahwa ini orang habis haji dan pengen pulang ke Masjidil Aqsa. Coba kalau ketemu sama anak muda sekarang, begitu ditanya aina, mau kemana? Dia jawab, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Paling-paling anak-anak kita jawab, shadaqallahul azim. Na'udzubillah min. Ya. Catat di sini adalah mereka adalah agent of change. Ya. Cuman pada dasarnya kalau kita perhatikan sekarang, jujur saja, barangkali generasi sekarang adalah jauh dari Al-Quran, Ustaz. Nah, sekarang nanti kita akan lanjutkan lagi setelah commercial break berikut ini. Tentu saja kita akan melanjutkan bagaimana generasi yang Al-Quran itu seperti apa. Tetaplah bersama kami, tentu saja kami juga nanti akan menghadirkan yaitu Ustadz kita Zainuddin MZ. Dan satu lagi, kita akan membahas satu tema yang sangat menarik yang sekarang ini sedang menjadi perbincangan kita, yaitu generasi alay. Menarik sekali, Ustadz ya. Oke, tentulah tetaplah bersama di Damai Indonesiaku. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, di mana tema kita kali ini adalah generasi Muslim sejati. Mencermati apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Subki, bahwa zaman dulu, zamannya para tabi'in, ada orang yang berkata-kata dengan Al-Quran. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, jujur deh, kita berkata-kata dengan berdasarkan apa, kita juga tidak jelas. Bahkan dalam menyikapi informasi-informasi, perkembangan informasi yang begitu pesat, muncullah sebuah generasi yang disebut dengan generasi alay. Konon katanya generasi alay ini adalah diambil dari kata anak layangan, anak kampungan. Nah, nanti kita akan bahas tentang itu, Ustaz, dan Alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita Ibu Wulan Sari, seorang psikolog yang saat ini ada di soft paling depan. Assalamualaikum, Ibu. Alhamdulillah sudah ada di tengah kita. Oke, Ustaz, barangkali kita bisa lanjutkan lagi. Tadi Ustaz mengatakan bahwa zaman dulu itu ada orang yang berkata-kata hanya berdasarkan Al-Quran. Nah, sekarang bisa nggak kita, generasi kita sekarang ini dalam tanda petik, kita paksa apa yang mereka lakukan itu berdasarkan Al-Quran, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita masih bersama, kalau tadi disebut ngomongnya aja udah pakai Quran. Ya, dan ternyata begitu ditanya rahasianya pun karena takut tergelincir dari perkataan. Allahu Akbar. Ya, itu memang masih masa keemasan yang dipuji oleh Nabi sebagai khairul quruni qarni tsumma alladhina yalunahum tsumma alladhina yalunahum. Tapi
sejarah tempat kita berkaca. Sekarang bagaimana? Kita coba diri, keluarga, anak-anak kita, supaya kita kembalikan kepada generasi yang Rabbani, generasi yang Qur'ani. Ya, generasi yang paling awal adalah dari kemauan untuk membacanya. Kalau membacanya aja udah susah, bagaimana, Bu? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Ada ibu-ibu yang bangga, Ustaz, anak saya mah hebat. Al-Quran, Masya Allah. Baru lihat covernya aja udah nangis. Belum baca tuh. Rupanya nangis karena nggak tahu nih. Kalau gua buka, gua bisa baca nggak gitu ya. Allahu Akbar. Jadi, memang di sini, ya mereka adalah yang disebutkan. Di dalam ayat yang tadi saya baca di mukaddimah. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Nah, kalau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab. Rasul sekarang sudah tidak ada. Tapi masih ada warisannya yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi, yang dijamin lan tadillu abada. Tidak akan pernah seseorang sesat ma in tamassaktum bihima. Selama kita berpegang kepada warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman boleh berubah. Ya, ibu-ibu dulu gendong anak mungkin lagunya sholawat. Lagunya mungkin istighfar. Kalau sekarang ada banyak orang nimang-nimang anak lagunya kayak ngeracun. Saya bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini latahnya aja baca Yasin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbin. Nah, anak-anaknya insya Allah dia pertama beriman, percaya sama Allah, percaya sama Rasul, percaya sama kitab, dan kemudian dipegang kitab itu, dibaca pertama. Habis dibaca, dipahami, ditadabburkan apa yang terdapat di dalamnya. Ya, kalau tadi saya bilang bahwa pemuda itu seharusnya adalah menjadi maknawiyah, ruh maknawiyah bagi umat ini, ya, punya jiwa untuk membangkitkan umat ini. Dan tidak mungkin kalau seorang itu jiwanya nggak bangkit, dia nggak akan bisa membangkitkan orang lain. Contoh realnya pada saat itu apa, Ustaz? Siapa, Ustaz? Yang tadi saya sebut di depan adalah kisah. Salah satunya adalah Hibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai Rasulullah padahal dia adalah orang yang berkulit hitam, Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Ya, Hibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang umur 18 tahun sudah memimpin pertempuran. Ya, yang tidak ada yang bisa menyetopnya kecuali saat Rasulullah dikabarkan wafat, pulang dulu untuk mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Pemuda yang begitu mencintai agamanya, mencintai nabinya, ya, dan bergerak, berjalan untuk melaksanakan tugas karena diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, dan kita juga mendapatkan kisah betapa sedihnya mereka saat tidak bisa berjuang. Jadi memang kalau anak muda ada yang sedih, sedih luput tidak hadir ke pengajian, atau sedih kehilangan sholat 5 waktu di masjid, dijamin zaman itu adalah zaman yang baik. Tapi kalau anak-anak muda kita nangis karena putus cinta, alamat. Sedih karena sesuatu yang seharusnya tidak menjadikan mereka sedih, maka ini adalah na'udzubillah. Ya, kita mudah-mudahan nas'alullah al-afiyah, kita minta sama Allah mudah-mudahan Allah melindungi kita, menjaga para pemuda kita. Pemuda yang hadir insyaallah adalah pemuda surat Al-Maidah ayat 54 yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu, wa segenap orang yang beriman, mayyartadda minkum an dinihi, saat banyak orang yang meninggalkan agamanya, mungkin saja nggak murtad, tapi sudah meninggalkan Al-Quran, sudah meninggalkan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, fasawfa ya'tillahu biqaum, nanti akan datang satu kaum. Ciri-cirinya apa? Pertama, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka karena mereka juga mencintai Allah. Kenapa mereka mencintai Allah? Karena mereka ma'rifat Allah. Ibu cinta kan sama suaminya? Pasti, karena awalnya kenal, betul nggak? Kalau nggak kenal, masa tahu-tahu cinta kan?
Kenal dulu, Masya Allah. Misalnya dulu suaminya ini main bolanya hebat. Ya Bu, nendang dari gawang ke gawang masuk. Wah, ini kayaknya calon suami saya. Mungkin baca Qur'annya bagus. Ya, waktu kita dengar, Masya Allah suaranya. Orang-orang pada tidur dengarnya gitu. Kita tertarik sama dia karena kenal. Para pemuda juga kalau adamu ma'rifatillah artinya tidak mengenal Allah. Mana bisa cinta sama Allah dan tidak mungkin dicintai oleh Allah Subhanahu. Ya, ini baru tanda pertama ini. Kalau kita melihat kondisi sekarang ini kan kita tidak perlu pesimis dalam kondisi apapun. Masih ada harapan kan aslinya untuk mewujudkan pemuda menjadi cinta Al-Qur'an, Ustaz. Ya, kita memang diajarkan oleh Islam, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Subhanallah. Jadi kita tetap terus usahakan. Saya juga ini baru pulang dari daerah Puncak, ya, sama anak-anak 30 orang, ya, di villa kita ngaji, qiyamul lail, kita zikir, karena kita usahakan supaya mereka pertama kenal dulu Allah, kenal dirinya, ma'rifatul insan. Ya, ada satu perkataan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kalau dia kenal dirinya yang sangat luar biasa Allah ciptakan ini, insya Allah dia akan kenal Tuhannya. Dan mudah-mudahan dia bisa cinta sama Allah. Kalau udah begini, azillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah, wa la yakhafuna lawmata la'im. Kalau sudah begitu, dia akan mencintai sesama muslim. Dan benci kepada segala bentuk kekafiran yang datang mengajak mereka. Termasuk tadi diajak menyimpang, diajak maksiat dan lain sebagainya. Dan mereka siap. Yujahiduna fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah ini bukan berarti perang aja. Ada jihadul ilmi. Mungkin nanti di segmen berikutnya saya bicara tentang ilmu. Atau jihad taklimi, jihad belajar. Supaya mereka menjadi orang-orang yang musaqqaf, punya wawasan. Bukan sekedar alay tadi katanya ya. Alay, tahu alay Bu? Berlebihan. Generasi yang baru dengar berlebihan. itu alay, katanya anak layangan. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali Damai Indonesiaku tentu saja dengan bahasan-bahasan tentang bagaimana menjadi seorang muslim sejati. Kita banyak juga contoh-contoh dari Rasulullah, kemudian jalan generasi setelah Rasulullah, sahabat-sahabat yang nanti kita akan kumpas tuntas tentu saja di Damai Indonesiaku. Tetaplah bersama kami. Ya Sayyid. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, dan baru saja tadi kita saksikan berupa tayangan yang hampir setiap hari kita saksikan, yaitu tentu saja tentang salah satunya adalah kemunduran moral pemuda-pemuda kita. Kalau Ustadz Subki tadi sudah membahas panjang lebar tentang ciri-ciri contoh-contoh pemuda pada masa-masa Rasulullah, pada masa tabi'in. Nah, kita akan lebih jauh lagi untuk mencermati, yaitu perkembangan zaman. Rupanya justru bisa membuat pemuda menjadi orang-orang atau pribadi-pribadi yang turun akhlaknya. Dan segala sesuatunya tidak didasarkan atas Al-Quran. Bahkan mereka cenderung membuat satu contoh-contoh sendiri, membuat satu icon-icon sendiri. Nah, kita akan cermati lebih dalam, dan Alhamdulillah Kiai Zainuddin MZ sudah berada di tengah-tengah kita. Kita akan dengarkan secara seksama, yaitu perkembangan zaman ternyata membuat kemunduran akhlak pemuda-pemuda kita. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One yang saya cintai. Zaman kita ini disebut zaman informasi, zaman keterbukaan. Anak-anak kita sering matang lebih cepat dari waktunya. Karena itu harus punya filter. Filter, tahu filter? Rokok. Ya, ada hubungannya sama rokok. Saringan. Hidup sekarang ini disebut knob life. Hidup tekan knob. Tinggal klik aja, udah tahu banyak. Akibatnya pada sisi negatif, kreativitas anak menurun, silaturahminya payah, budayanya cuek. Dulu, saya anak-anak, itu kalau mau main bola, bikin bola pakai kulit jeruk,
Ya Bang ya? Mau main layangan, bikin layangan. Kreativitas berkembang karena memang zaman susah. Sekarang anak kita semua tinggal tekan knop, beli. Konsumtif, produktivitasnya menurun. Karena itu anak-anak kita harus selamatkan. Kita nggak anti teknologi. Harus kita gunakan teknologi. Tapi dampak negatifnya harus kita filteri. Teknologi nggak bahaya. Yang bahaya orang yang menggunakannya. Dengan SMS kita bisa nyebar nasihat-nasihat. Bisa nggak? Tapi dengan SMS kita bisa nyebar fitnah. Tergantung yang ngeklik itu. Sehingga kalau istilah saya, yang namanya cepot, tahu cepot? Itu kalau dipegang oleh, ya Pak? Cepot, kalau yang megang Ki Anom Suroto, bisa baca selawat badar cepot. Cepot, selawat badar. Karena yang megang dalangnya ngerti selawatan. Teknologi juga begitu. Dampak-dampak negatif dari yang namanya teknologi, informasi, abad kemajuan harus kita berikan filter kepada anak-anak kita. Apa konsepnya? Saya mau kembali kepada tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Ucapan beliau jadi semboyan pendidikan kita. Ing ngerso sung tulodo, ing madya mangun kerso tuturi handayani. Tahu artinya? Yaitu ingerso sung tulodo. Anak tuh perlu keteladanan. Kata orang Belanda, buah apel jauhnya jatuhnya nggak terlalu jauh dari pohonnya. Nggak mungkin pohonnya di Bogor jatuhnya ke Kebayuran tuh buah. Buah apel jatuhnya nggak terlalu jauh dari pohonnya. Anak biasanya ngikuti yang dia lihat. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Keteladanan. Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Memberi contoh gampang, jadi contoh sulit. Kalau memberi contoh sih, saudara-saudara rajin-rajinlah sedekah. Gimana orang mau ikut yang teriak buntut gasiran? Mbahnya pelit. Ini memberi contoh tapi nggak jadi contoh namanya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, memberikan contoh yang baik. Baik dengan ucapan, baik juga dengan perbuatan. Orang tua memberi contoh di rumahnya, pemimpin memberi contoh kepada rakyatnya. Dengan apa contoh? Pertama, contoh berupa ucapan. Yang kedua lebih penting, contoh berupa perbuatan. Di kadang-kadang kita sekarang kan jarang, susah nyari tempat ngaca. Dulu di depan kantor DPR Senayan tuh banyak tukang kaca pada dagang tuh. Ya, diusirin sama polisi. Sebenarnya udah pas tuh dia dagang di situ tuh. Maksudnya supaya yang mau ngantor pada ngaca dulu di situ tuh. Pantas nggak jadi wakil rakyat. Diberikan keteladanan, contoh berupa ucapan. Kadang-kadang pemimpin kita ini ngomongnya, ucapannya nggak bisa jadi teladan. Waktu Nias dihantam gempa, gelombang laut naik ke darat, rakyat banjiran, infrastruktur hancur, Nias Mentawai. Ada pejabat tinggi ngomong, bagaimana nasib rakyat kita? Ya itu resikonya berumah di pinggir pantai. Resiko berumah itu kan nggak mendidik. Kemarin waktu cabai naik, apal bener. Ada pejabat ngomong, ya kalau cabai mahal, coba setiap kita nanam cabai di halaman rumah kita. Ini kan jawaban yang nggak mendidik. Kalau cabai mahal, rakyat suruh nanam cabai.
Beras mahal, rakyat suruh nanam padi. Ntar kalau telur naik, lu suruh bertelur itu rakyat. Ini kan ucapan yang nggak mendidik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, keteladanan dalam bentuk ucapan. Yang kedua, keteladanan yang lebih penting dalam bentuk perbuatan. Sebab sadar atau tidak, hidup ini sekedar nunggu giliran kok. Anak-anak kita tuh memang harus kita siapkan. Hidup sekadar nunggu giliran. Kalau telat kita mempersiapkan, kita digusur waktu. Kita banyak mengalami suksesi. Bung Karno, kita sayang, kita cinta. Tahu-tahu telat memberikan kesempatan kepada generasi muda. Tergusur dalam sejarah. Pak Harto begitu. Marcos begitu. Ini Husni Mubarak lagi ketar-ketir. 32 tahun berkuasa. Telat berhenti. Orang kalau telat berhenti ya diberhentiin. Tunisia kayak gitu. Sebuah suksesi yang berjalan nggak seperti yang kita harapkan. Bapak Ibu hadirin, yang pertama, hingerso sung tulodo. Kalau di depan bisa ngasih contoh yang baik buat anak-anak kita. Ing madia mangun kerso. Anak-anak perlu digugah semangatnya. Nah, kita memang susah, tapi itu bukan menghalang bagi cita-cita yang mulia. Nah, kita memang miskin, tapi itu bukan menghalang bagi cita-cita yang mulia. Diberikan dorongan, semangat, sugesti, rangsangan, supaya dia maju. Bapakmu cuma jadi RT, nak, kamu jadi camat. Bapakmu cuma jadi tamat SD, kamu sarjana. Bapakmu tukang tambal ban, nak, kamu punya pabrik ban. Diberikan dorongan. Dan itulah peran lebih yang dominan dari ibu-ibu. Ya. Bu. Oke, Kiai, kita break dulu, satu lagi masih tersisa, ya. Jadi ada pesan-pesan tadi, yang paling penting kita catat di sini adalah ucapan dan perbuatan. Nah, pertanyaan besarnya, apakah generasi tua kita telah memberikan contoh ucapan dan perbuatan yang baik pada generasi muda? Ataukah generasi muda kita juga mencontoh ucapan dan perbuatan generasi tua kita? Barangkali bukan kejatuhan, saya tidak mengatakan kejatuhan di sini. Ada banyak sesuatu yang terjadi di Indonesia ini karena sekali lagi barangkali mungkin tidak ada yang menjadi satu contoh yang baik berdasarkan Al-Quran. Nah, pemirsa, tentu saja kita akan bahas lebih dalam lagi seperti yang sudah kita janjikan tadi. Kita nanti akan membahas secara akademis, yaitu bersama Ibu Wulansari, seorang psikolog yang akan membahas yaitu seputar generasi alay atau generasi yang merespon perkembangan informasi yang ada di Indonesia ini. Dan tentu saja, kami sampaikan tentu saja dalam Damai Indonesiaku. Ya, pemirsa, kita masih bersama Damai Indonesiaku dan kita akan lanjutkan kembali tausiah kita bersama Kiai Zainuddin MZ yang tadi sudah menjelaskan bahwa segala sesuatunya walaupun diberikan kepada pemuda, harapan-harapan itu diberikan kepada pemuda, tapi yang jelas di sini pemuda juga tentu saja tidak mau dipersalahkan. Karena apa yang dibuat oleh pemuda, kemudian bagaimana bentuk pribadinya, itu adalah dihasilkan dari binaan orang tuanya. Nah, seperti yang Ustadz Kiai contohkan tadi, yang salah satunya adalah Tuturi Handayani. Mereka memberikan contoh perbuatan, perkataan, dan lain sebagainya. Ya, silakan Kiai, bisa dilanjutkan lagi. Apa yang perlu disampaikan kepada pemuda-pemuda ini, Kiai? Bapak Ibu hadirin dan pemirsa TV1, saya ulangi, sikap yang pertama buat anak-anak kita itu, ingerso sung tulodo. Anak perlu keteladanan, contoh, baik ucapan maupun perbuatan. Yang kedua, ing madia mangun kerso. Ing madio mangun kerso. Karso. Iyalah, itu beda huruf aja, satu huruf aja kok. Kalau pada posisi di tengah, dia mampu menggugah semangat, membangun sugesti. Anak-anak kita perlu itu. Dan peran dominan mesti lebih ke ibu-ibu. Ibu baca sejarah. Sayyidah Aminah melahirkan anak pertama tanpa didampingi suami. Suaminya meninggal ketika anaknya dalam kandungan. Sedih.
Tapi dengan penuh semangat dia lahirkan anaknya, penuh kasih sayang. Didampingi, diberikan sugesti, dorongan, semangat. Dan dia berhasil mengantar bayi Muhammad itu menjadi orang besar dan dibesarkan Allah. Mahatma Gandhi, tahu Mahatma Gandhi? Kenal? Lagi di mana kenalannya, lu ngaku. Ibunya yang memacu, bapaknya nggak ada yatim. Gandhi jadi orang kau. Gandhi sekolah nak. Gandhi belajar nak. Gandhi jadi orang besar nak. Kalau perlu sekolah ke Inggris. Biar Inggris jajah kita. Nggak ada salahnya kau belajar ke Inggris. Tapi jangan pacaran sama bule Gandhi. Jangan sentuh minuman keras Gandhi. Mahatma Gandhi tumbuh jadi orang besar. Karena dorongan emaknya. Mak. Oi mak. Emaknya. James Watt. Nah siapa tuh? Yaitu James Watt. Jadi ilmuwan besar, penemu listrik uap itu didorong oleh emaknya, dia yatim. Udahlah nak, bapamu cuma jadi RT, kamu jadi camat. Di bawah bumi ada bumi nak. Kita bilang kita susah, ada lagi kok yang lebih susah dari kita. Gaji bapamu kecil nak, tapi ada yang lebih kecil lagi. Sabar. Emang lagi zaman susah. Presiden India gajinya lebih kecil dari Presiden Indonesia. Padahal yang diatur 1 miliar orang. Presiden Cina gajinya lebih kecil dari Presiden Indonesia. Padahal yang diatur rakyatnya 1,5 miliar. Banyak nggak 1,5 miliar? Itu kalau kencing bareng. Banjir. Memberikan dorongan, rangsangan, semangat. Ingma dia bangun ke karso lagi. Digugah semangatnya nak. Banyak orang-orang besar yang memulai pekerjaannya dagang koran. Many a great man start as a newspaper boy. Tahu apa artinya? Banyak orang-orang besar yang memulai pekerjaannya dagang koran. Nggak ada kerjaan halal yang hina. Waktu kumpul sama pemulung, sudah kita di Bantar Gebang, saya bilang, Pak, ini ngai sampah tuh bukan kerjaan hina. Ini halal. Ini lebih terhormat daripada pakai dasi, naik mercy, hasil korupsi. Nah, lalu Tuturi Handayani kalau ada di belakang bisa memberikan dorongan semangat. Anak-anak kita itu sekarang maunya diajak ngomong, bukan diomongin. Diajak ngomong. Ayo kita rujukan ke Quran. Waktu Nabi Allah Ibrahim mimpi disuruh nyembelih putranya namanya Ismail. Apa beliau bilang sama Ismail? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Lihat ini. Ananda, Abah disuruh Allah nyembelih kamu. Fanzur maza tara. Menurut kamu gimana nih, kerjain nggak kira-kira? Sudah yakin itu perintah Allah, tapi masih diajak ngomong. Nih loh, anak kita tuh diajak ngomong, jangan cuma diomongin. Nabi Ibrahim ngasih contoh, enggak lantuk. Ismail, sini, gua potong. Nah, perintah tuh, diam aja deh, potong. Fanzur maza taro, ajak anak ngomong. Jangan cuma diomongin. Jenuh dia kalau diomongin. Jangan terlalu didoktrin. Biarkan mengalir seperti air. Tadi Ustaz Subhi sudah memberikan contoh generasi yang Quran. Bagaimana itu ditradisikan sejak kecil. Sejak lidahnya masih lunak dibawa ke sana kemari. Kalau sudah seumur kita ini lidah udah kaku. Mau bilang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara kita selaku umat Muhammad silalahi. Itu si Muhammad Batak lain, Muhammad silalahi. Tuturi Handayani.
Jangan ngukur baju orang pakai badan sendiri. Nggak seneng kan? Baju orang kita ukur pakai badan kita. Nggak pantas, nggak cocok, kegedean, tak kekecilan. Mengukur orang dari sudut kita. Istilah lama lagi, jangan mancing ikan pakai anggur. Ikan yang nggak mau makan ngomel. Ikan goblok, anggur kagak doyan. Bukan ikannya yang goblok, ente bahlul. Umpannya nggak pas, masa mancing ikan pakai anggur. Kita sering gagal merangkul anak-anak kita, gagal merangkul remaja-remaja kita karena umpannya salah. Mancing ikan pakai anggur. Ono kita rambutnya gondrong tapi rajin ke masjid. Janganlah bilang apaan lo ke masjid gondrong begitu, jangan. Kan lebih baik gondrong ke masjid lebih bagus daripada botak ngadu ayam. Umpamanya. Islam ini masuk ke Indonesia aman, damai. Kenapa? Karena para mujahid dakwah kita dahulu nggak bertabrakan dengan nilai-nilai budaya. Terutama kebijakan para wali songo dalam mendakwahkan Islam nggak pernah membentur kultur, nggak pernah membentur budaya, malah terjadi akumulasi yang indah. Ada teman saya bilang, Kiai, masjidnya pakai beduk ya? Iya, kenapa? Kan bid'ah itu. Wah, siapa bilang? Itu beduk itu bukan agama, itu budaya. Tanda masuk waktu, bukan manggil orang sholat. Manggil orang sholat pakai azan, tapi tanda masuk waktu beduk. Itu budaya. Nggak pakai beduk mau teriak-teriak juga boleh. Oi, ogrep, boleh. Cuman kan wali songo bijaksana, mending pakai beduk dah, sekali pukul sekampung denger. Budaya. Kalau itu dia nggak beda, budaya miskin betul kita. Mestinya motor juga beda tuh. Orang Rasul nggak pakai, jual, beliin ontak lo, aman naik sono. Baik, terima kasih Kiai. Ada satu hal yang perlu kita catat di sini, bahwa ternyata selama ini kita selalu menyalahkan pemuda. Kita selalu memberikan contoh, memaksa pemuda, coba contoh yang ini, contoh yang ini. Padahal contoh yang paling penting sendiri, itu ada di lingkungan kita sendiri, yaitu orang tua. Nah, pemirsa, kita akan membahas apa sesungguhnya peran orang tua dalam pertumbuhan psikologi anak, dan apa juga peranan orang tua untuk menciptakan generasi muslim sejati. Kita akan bahas lebih banyak lagi bersama Ibu Wulangsari, seorang psikolog, tentu saja masih bersama Damai Indonesiaku. Dunia remaja adalah dunia ekspresi yang dekat dengan kreativitas dan inovasi. Hal ini tidak bisa kita pungkiri memang, mengingat masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Namun, tahukah Anda, saat ini apa yang sedang menjadi tren dan fenomenal di kalangan anak-anak muda saat ini? Ya, anak alay. Sebuah sikap atau perilaku anak-anak remaja yang dianggap suka berlebihan. Meski sampai saat ini, tidak ada yang tahu pasti mengenai asal-muasal tentang istilah alay ini. Ada yang bilang, alay singkatan dari anak layangan. Ada juga yang mengatakan, kalau alay itu adalah anak lebay karena memang mereka suka bicara berlebihan. Sementara, ciri-ciri yang bisa dikatakan sebagai anak alay diantaranya, suka mengecat rambut berwarna-warni, potongan rambut yang tidak wajar, suka memakai celana model pensil, yaitu celana dengan model di bawah agak ketat, sedangkan di atas celananya longgar atau terlihat kedodoran. Kalau SMS atau mengirim komentar memakai bahasa yang sulit dimengerti, dan ketikannya memakai tulisan atau teks yang besar kecil besar. Nah, inilah potret remaja kita di era informasi ini. Begitu mudah mereka menyerap budaya yang tidak biasa, melawan arus, percaya diri walaupun dianggap berlebihan. Jadi, apakah anak-anak Anda termasuk golongan alay? Bayanya sok-sokan. Katanya sih anak-anak lebay gitu. Terlalu berlebihan banget dari segi aksesoris. Sosok gaul, padahal nggak gaul. Noras, sosok gaul, habis gitu.
pokoknya kalau SMS tuh naik turun, terus yang baju yang warna-warni nggak jelas gitu lah pokoknya. Ya ngomongnya digaya-gayain, kalau SMS kata-katanya kata orang, tapi nggak tahu juga. Sama teman-teman, biar kali. Ya paling nggak terganggu banget sih. Ya, asal mereka nggak gangguin kita aja gitu. Tergantung sih kalau yang misalnya kayak di apa sih, kayak di Facebook atau apa, ya terus suka ngeliat gitu terus yang norak-norak gitu dia males banget. Ya agak-agak sedikit sih. Kalau bisa ngomongnya biasa-biasa aja lah. Kalau yang berlebihan kayak sosoknya, mungkin bilang ya Ale tadi. Udah rame. Seru aja, saya juga rame. Rame, seru. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, dan baru saja kita saksikan bersama, kita cermati bersama sebuah fenomena yang saat ini benar-benar terjadi di lingkungan kita. Entah kesalahan siapa, barangkali ini adalah salah satu wujud dari revolusi informasi yang begitu cepatnya, sehingga muncullah respon-respon seperti itu. Dan dikatakan di sini ada muncullah generasi yang disebut dengan generasi alay. Ada yang mengatakan ini adalah singkatan anak layangan. Biasanya kalau layangan ini kan konotasinya kampungan. Ada yang mengatakan lebay, ada yang mengatakan berlebihan, dan julukan-julukan, julukan-julukan buruk yang disematkan kepada mereka. Tapi yang pasti, kita perlu bijaksana dalam menyikapi satu situasi seperti ini. Ini seperti yang dikatakan tadi oleh Ustadz dan Kiai kita, apakah para orang tua tidak mampu memberikan satu teladan bagi mereka, khususnya bagi anak-anak? Nah, kita akan lebih dalam lagi membahas tentang generasi alay, dan seperti yang sudah kita janjikan tadi, Ibu Wulan Sari ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ageng. Ya, Ibu, kalau tadi kita saksikan bersama tentang generasi alay, generasi yang berlebihan. Secara objektif dalam kajian akademis, Ibu, ini adalah satu fenomena psikologi apa ini, Ibu? Iya, baik, Bapak-bapak dan Ibu pemirsa maupun dimanapun berada, membahas remaja ini perlu pakai hati, kasih sayang dan cinta. Kenapa Bapak Ibu? Mereka itu sedang dalam masa peralihan, sudah tidak anak-anak, tapi juga belum dewasa yang punya tanggung jawab yang sudah pasti. Nah, masa peralihan ini mereka suka cari-cari pengakuan, minta perhatian, membuat sensasi-sensasi. Nah, antara lain perilakunya yang berlebihan tadi, celana dibuat ketat di bawah, sehingga bayangkan Bapak Ibu, ketika anak itu melakukan, kalau itu anak laki, mohon maaf, kalau mau buang air kecil gimana? Kesusahan. Terus ketika mau wudhu, kesusahan. Sepertinya kecil Bapak Ibu, cuma model celana, tapi itu akan merangkai perilaku-perilaku berikutnya. Wudhunya gimana, gitu, makainya gimana, menghabiskan waktu untuk pakai celana, jadi pemborosan waktu. Itu contoh satu saja bagaimana remaja mencoba mencari jati dirinya, membuat sensasi-sensasi supaya dianggap keren, hebat, cantik, seksi, beda. Tapi justru perilakunya ini membuat dia bukan dalam posisi perilaku positif, justru orang jadi jengah, atau dia sendiri sebenarnya nggak nyaman, nggak pas, tapi maksain gitu. Tetap minta uang, beli celana yang ketat di bawah, kecil seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya adalah Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai orang tua hadir dalam kehidupan remaja? Sering menjadi keluhan orang tua, atau bisa bilang begini, kamu kan udah gede, nggak usah mamah bilangin, nggak usah ibu bilangin, kamu kan udah tahu sendiri. Ini konsep salah di awal. Mereka belum tahu, belum genap wawasan mereka tentang tanggung jawab, belum dalam pemahaman mereka tentang agama yang diyakini, belum meresap nilai-nilai masyarakat yang ada, tapi mereka justru sedang mencari jati diri. Orang tua udah menjauh. Sebelum kita bahas tentang peran orang tua, sebenarnya kategori yang disebut remaja, yang pada usia-usia yang sangat rentan sekali menjadi generasi alay seperti tadi, itu usia-usia berapa itu? Menurut WHO 10 sampai 19 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, 10 tahun itu usia anak kelas 4 SD. Sekarang itu mens dan mimpi basah udah mulai di usia seperti itu Bapak Ibu. Udah nggak lagi pas belasan baru head, tapi 10 tahun sudah head. 10 tahun sudah mimpi basah.
Faktornya banyak Bapak Ibu, faktor gizi, faktor rangsangan, pendidikan, faktor teknologi yang memberikan informasi tentang seks sedemikian rupa. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ciri khas remaja adalah perkembangan organ seksualnya sedemikian cepat tidak diimbangi dengan perkembangan mental, emosi, dan spiritual. Kebayang makanya tadi kasus-kasus pemerkosaan remaja ke di bawahnya. Jadi sasaran objek dari pemerkosaan adalah yang di bawah, yang posisi lemah. Sudah berbeda Bapak Ibu dengan dulu-dulu kita lagi remaja, biasanya pemerkosaan itu antara orang dewasa dengan orang dewasa. Sekarang sudah lebih dini lagi, SD memperkosa SD, remaja memperkosa SD, dan seterusnya. Kemudian juga yang berikutnya sangat memprihatinkan, bisa juga pelecehan seksual dilakukan bukan orang yang jauh dari anak, tapi orang-orang terdekat. Ayah gerayangin putrinya, paman gerayangin keponakannya, dan seterusnya dan seterusnya. Ibu, kalau kita kembalikan pada konteks generasi alay, Iya. ini kan barangkali kalau kita sangat bijaksana tidak menyalahkan mereka. Ini adalah salah satu fenomena sesaat barangkali, bahwa di setiap masa pun ketika anak mencapai usia remaja, dia butuh jati diri. Lantas kesalahan mereka sebenarnya di mana? Seperti tadi ada wawancara-wawancara kita dengan beberapa masyarakat. Saya nggak masalah atau mereka tidak mengganggu. Iya, baik. Lantas di mana sebenarnya kesalahan mereka? Ya baik, begini Bapak Ibu, kita mungkin perlu ingat lagi ya, setiap perilaku kita itu ada catatan pahala dan dosanya. Ada catatan amalan mana yang berpahala, mana yang sia-sia. Don't forget, ini enggak bisa lupa. Ini kita sedang hidup di dunia, nanti ada pertanggungan jawab di akhirat. Oke, sekarang remaja, kebayangkan 10 sampai 19 tahun. 9 tahun, kalau alaynya ini beli celana, minta uang untuk ngecat warna, terus udah gitu bercandanya, bicaranya, pengaruh tulisannya, ini bukan inisiatif atau hal-hal kemajuan, tapi justru melabrak aturan-aturan yang sudah baku. Kalau itu didiamkan, ibu bapak, udahlah nanti tahu sendiri, awah gelap emang gue pikirin. Itu anak ibu, anak kita. Kalau orang tuanya sendiri udah awah gelap, itu anak mau berkembangnya kemana? Siapa yang akan diminta pertanggungan jawab? Bukan sekolahnya, bukan guru privatnya, bukan TPA-nya. Kita sama-sama Bapak Ibu, judulnya orang tua, nanti di yaumil hisab, Allah yang maha adil mempertanyakan, serius nggak sih lo ngasuh amanah yang dari Allah berikan? Sungguh-sungguh nggak sih? Mau berkeringat nggak sih? Mau keluarkan tenaga sepenuh hati atau iseng atau asal-asalan? Nah ini yang saya prihatinkan Ustadz Agung. Terlihat kan kasus-kasus korban-korban itu di bawah umur. Ibu bapaknya kemana? Itu ada di mana mereka? Sepertinya ayah ada, ayah tiada. Ibu ada, ibu tiada. Mereka belum yatim piatu. Ibu bapaknya masih ada nyawa, fisiknya masih hadir, tapi tidak hadir secara spiritual dan emosi. Ya, jadi jelas di sini adalah peran orang tua sangat penting. Nah, kebetulan yang hadir di sini ini semua seperti yang Ustadz Supi katakan tadi, usianya masih muda-muda barangkali. Iya. 16 tahun ini mungkin. Oke, barangkali ada pertanyaan dari ibu, bapak-bapak yang ada di sini tentang bagaimana menghadapi anak-anak yang sudah kadung ya, sudah kadung menyatakan diri sebagai generasi alay. Ibu, ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Dari mana? Siapakah namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azizah. Ingin bertanya kepada Ibu Mulansari tentang siapakah yang harus disalahkan tentang generasi alay ini. Apakah orang tua atau lingkungan? Dan bagaimana nasib psikologisnya ketika mereka sudah masuk ke generasi alay tersebut? Apakah bisa dirubah atau tidak? Dan bagaimana caranya kalau bisa dirubah? Satu lagi, bagaimana ketika seseorang diperkosa, bagaimana nasib psikologis anak tersebut ketika sudah masuk ke jenjang pendidikan dan lingkungan? Terima kasih. Ya, kita sambung dulu barangkali dari bapak-bapak. Satu, ya silakan bapak. Mohon maaf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali memang mengenai kaum alay ini, karena saya sendiri ketika pulang kerja sering melihat di tidak jauh dari sini perempatan Kalimalang, yang dimana notabene kehidupan mereka kalau tidak beranting sampai antingnya dibolongin besar,
itu belum masuk kategori alay. Tapi saya juga sudah membaca dari 2007, di Indonesia memang sudah berkembang KKLGN, Kelompok Kerja Lesbian Gay Nusantara. Yang pada hakikatnya di Indonesia sendiri kita dari berita sudah mendengar bahwa Indonesia akan dijadikan deklarasi bencong sedunia. Ya, sampai kami meneliti berlanjut wilayah Jakarta Timur pun dari KKLGN yang tadi saya bilang Kelompok Kerja Lesbian Gay Nusantara menjadi FBI, Forum Belok Indonesia. Ya, jadi inti pertanyaannya apa, Mas? Yang saya akan tanyakan, arus yang saya tanyakan ada yang disebut dengan transseksualisme, yaitu perpindahan perilaku manusia yang enggan menerima jenis kelaminnya sendiri karena faktor milieu tersebut. Saya tanyakan sama Ibu psikologi, bagaimana merubah mereka dengan cara pendidikan pun di pesantrenkan mereka gerah kembali, bahkan di sekolah di guru privatnya pun mereka tidak menerima karena kami sudah masuk golongan yang sulit mereka tinggalkan. Baik, kami bisa menangkap inti dari pertanyaannya. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami juga mempersilakan kepada pemirsa yang ada di rumah, kami silakan untuk menghubungi kami. Pertanyaan ada? Ada pertanyaan? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari mana? Dari Cibubur. Ya, silakan Ibu. Ibu siapa ini, Bu? Ibu Elis. Ibu Elis dari Cibubur. Apa pertanyaannya, Ibu? Saya pengen nanya sama Kiai Zainuddin MZ. Gini, saya kan punya putri, umurnya baru 3,5 tahun. Dia kan baru belajar huruf hijaiyah. Tapi dia tuh suka kalau bisa ada orang tuanya lagi baca Al-Quran atau apa gitu, dia pengen ikut juga gitu. Sedangkan yang saya tahu kan untuk memberikan pembelajaran pada anak kan ada tahapnya. Itu maksudnya solusinya gimana? Karena saya melarang dia untuk memegang Al-Quran karena saya rasa belum masanya begitu. Baik, itu saja Ibu pertanyaannya? Iya, terus saya juga mau tanya, apa saya salah gitu? Putri saya ini kan lebih suka pakai berjilbab daripada pakaian anak-anak biasanya. Baik. Tapi karena saya juga menyediakan pakaian biasa juga, saya suka mengaplikasi. Jadi kadang pakai jilbab, kadang enggak gitu. Sedangkan dia kadang memintanya sampai nangis gitu untuk pakai berjilbab. Sedangkan saya kadang melarangnya gitu. Jadi tidak konsisten, Bu, ya? Iya. Baik, Ibu. Iya, terima kasih itu aja. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan dari Ibu Elis yang ada di Cibubur ditujukan kepada Kiai Zainuddin MZ. Kita akan menjawab satu persatu tentang pertanyaan seputar generasi alay. Ibu Ulan, barangkali Ibu sudah mendapatkan inti dari pertanyaannya? Iya, sudah. Baik, kita tahan dulu Ibu. Pemirsa, tentu saja kita akan kembali membahas tentang seputar generasi alay. Kemudian kita lanjutkan lagi nanti dengan kupasan-kupasan atau penekanan-penekanan yang akan diberikan oleh Kiai dan Ustadz kita. Tentu saja generasi alay tentu saja ada solusinya di sini. Kita tidak bisa membiarkan generasi Indonesia terbuai dengan ikon-ikon atau wujud-wujud yang mereka bentuk sendiri. Padahal sudah ada satu generasi yang diberikan contoh oleh Rasulullah, yaitu pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat-sahabat. Kita akan lanjutkan lagi kupasan kita tentang generasi alay dan menjadi muslim sejati, tentu saja bersama Damai Indonesiaku. Ya pemirsa, kita akan kembali lanjutkan dialog kita tentang generasi alay. Yang pertama kali tadi adalah bagaimana kita menciptakan generasi-generasi muslim. Tapi ternyata dalam perjalanannya, seperti yang diisyaratkan tadi oleh Ustadz Zainuddin, kemudian Ustadz Subki, bahwa di akhir zaman memang begitu banyak tanda-tanda kemunduran, khususnya akhlak generasi muda. Nah, kita akan kembali membahas generasi alay. Satu pertanyaan yang telah diajukan oleh jamaah tadi, bahwa ketika remaja sudah menjadi kelompok alay, nah, apakah ada solusinya? Jadi apakah ini mereka akan menjadi alay terus? Kemudian apakah ini hanyalah satu bentuk sesaat begitu ya? Oke Ibu, bagaimana menjawab pertanyaan ini? Silakan. Ya, izinkan saya berdiri ya Ustadz. Silakan Ibu.
Ya baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ya. Saya ingin menjawab pertanyaan dua saudara kita tadi, ya. Soal tentang siapa yang salah sih, begitu Ustaz, siapa yang salah kalau anak sudah alay, misalnya gitu ya, atau terlibat lesbian gitu ya. Pertanyaannya sekarang saya minta Bapak Ibu berpikir sendiri dengan permainan ini Bapak Ibu. Silakan ikuti saya Bapak Ibu dan melakukan apa yang saya minta ya. Siap Bapak Ibu? Ya, siap kita kerjasama? Iya. Silakan tinggikan tangannya, tangan kanannya. Oke, kita putar besar, kecil, tunjuk ke sebelah kanan. Ya, oke, lagi Bapak Ibu, lagi putar, tunjuk ke belakang. Iya, good. Baik, putar, besar, kecil, tunjuk ke diri sendiri. Oke, baik. Saya tanya Bapak Ibu, enakan nunjuk begini ke sini atau begini ya? Bu, enakan yang mana Bu? Saya kira enakan sendiri. Enak nunjuk sendiri? Yakin. Oke, terima kasih Bapak. Bapak enakan ke sana apa ke sini Pak? Enakan nunjuk ke depan. Nunjuk ke depan, betul. Iya. Ke sini agak kikuk ya Pak ya? Agak susah, agak energinya agak lebih. Jadi apa Bapak Ibu pemaknaan yang mau diambil lewat permainan sederhana itu? Kalau nyalahin orang lain itu lebih mudah. Tapi begitu coba diminta muhasabah, introspeksi, evaluasi diri, itu yang rada-rada ribet gitu ya. Jadi kembali ke pertanyaan ibu kita tadi, siapa yang salah? Silakan ibu bapak yang menjawab sendiri. Kedua, alay ini kan gejala perilaku yang khusus itu muncul di dunia remaja. Bukan di usia kayak kita sudah dewasa akhir gitu ya, manula atau anak bayi atau anak-anak TK SD-nya, itu muncul di alam tentang kehidupan remaja gitu ya. Bagaimana generasi alay? Apakah bisa berhenti atau bisa dirubah menjadi perilakunya yang positif dan produktif? Jelas bisa lah. Kita kan adalah manusia yang dilengkapi oleh Allah untuk berpikir, untuk merasa. Tergantung sejauh mana orang tuanya mau menyikapinya secara serius ya. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua terhadap remaja adalah satu, memposisikan remaja sebagai sohib, sahabat, sebagai teman. Jadi nggak bisa kita pakai metode tunjuk-tunjuk, kamu awas ya, itu udah nggak bisa lagi. Kalau Bapak Ibu kenceng di kekerasan verbal, kenceng di kekerasan fisik gitu ya, pukul anak jauh. Ketika jauh, susah Bapak Ibu menggapai fisik dan hatinya. Saat komunikasi terhenti, di situ sulit orang tua meluruskan, membenahi perjalanan perilaku, pikiran maupun perasaan putra-putrinya yang remaja. Gitu. Jadi satu, memperlakukan remaja adalah sebagai teman, bukan sebagai anak kecil. Kedua, komunikasi dengan remaja kudu asik, bukan ceramahin, bukan ngajarin, bukan ngeguruin, tapi Bapak Ibu kita semua perlu memiliki keterampilan mendengar aktif. Jadi orang tua mesti gaul gitu ya? Iya, harus alay ada. Juga, orang tua iya, harus alay juga. Iya, dalam rangka proses untuk menerima, untuk tune-in-nya sama. Satu gelombang, bahwa kita punya gelombang di sini, tapi untuk awalannya ketuk pintunya harus lebur bersama dunia remaja. Ya. Ya, Kemudian gitu. yang ketiga, apalagi? Ya. Yang ketiga adalah pahami Bapak Ibu bahwa anak siapapun kita butuh 3P. Perhatian, penghargaan, dan pujian. Kenapa alay? Minta perhatian dari luar, di rumah enggak genap. Ya, cari di dunia luar, cari yang nyambung, yang enak, yang enggak nyakitin, yang ada menghargai, yang ada penerimaan. Nah, kalau orang tua enggak pandai-pandai komunikasi dengan putranya, putrinya yang berangkat remaja, jadi betein anak goodbye, ogah ngomong sama emak gitu. Dikuliahin iya, disalahin iya gitu. Enaknya teman sebaya, enak diterima, berharga menjadi manusia.
Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya tadi kedua. Yang tentang transseksualisme. Ya, trans itu ya. Jadi sekarang ini, Masya Allah, Bapak Ibu, mari kita sekarang banyak-banyak bersama anak-anak kita. Kenapa Bapak Ibu? Anak-anak kita terpaan godaannya luas dan luas, semakin beragam, serta Masya Allah. Ya, itu godaannya. Godaan dunia Bapak Ibu. Godaan rentang kehidupan khusus di remaja, semakin dia kesulitan. Kenapa? Karena kontrol dirinya belum ajak sebagaimana orang dewasa. Orang dewasa aja bisa kepleset. Apatah lagi remaja yang belum kuat pijakan nilai-nilainya itu, kan baru remaja 10-19 tahun. Kita kembalikan pada solusi real. Jadi itu tadi adalah paparan-paparan secara teknis, mestinya harus begini, mestinya harus begini. Jadi secara real, ketika kita menghadapi anak yang sudah menjadi generasi ala ini seperti apa? Bentuk komunikasi seperti apa? Ajak tarik ngomong, face to face, hati ke hati. Ya. Ajak dialog, dan bukan sendiri, ibu sendiri, bapak sendiri, together, berembuk, yuk duduk bareng. Nina, ada apa? Jadi langsung Ustadz, Bapak Ibu, duduk bareng, ngobrol dengan emosi yang terkontrol dari orang tua. Lalu orang tua menjabarkan, ini kondisi yang sedang kamu lakukan. Kamu ke depannya mau seperti apa? Merancang masa depan kamu. Mau tahu bagaimana perasaan orang tua? Bagaimana mirisnya orang tua? Ini perasaan mama papa, jujur dengan perasaan. Kalau kemudian kita hubungkan dengan pertanyaan transgender tadi, ketika mereka sudah memilih sikap hidup seperti itu, Ibu, secara psikologi, apa yang harus kita lakukan? Iya, balik-balik Bapak Ibu, nggak jauh-jauh, komunikasi. Kenapa? Anak butuh informasi yang tepat dan bertanggung jawab. Informasi yang keliru, sesat, dan menyesatkan. Jadi anak-anak biasanya, remaja, jadi seksualitasnya ke arah sesama jenis, gitu ya Bapak. Itu lebih banyak faktor lingkungan dan pergaulan, bukan karena keturunan atau genetika, bukan. Tapi lebih pergaulan dan lingkungan. Nah, di mana Bapak Ibu mengoreksikah, memantaukah dengan siapa anaknya itu bermain, berapa lama, di mana, apa yang dilakukan, ada dialog itu nggak? Jadi yang paling penting di sini yang bisa digarisbawahi adalah peran orang tua. Orang tua dan komunikasi. Baik, terima kasih Ibu, dan masih ada 2 pertanyaan yang nanti akan kita bahas, tentu saja dalam ranah agama. Bagaimana Islam menyelesaikan solusi-solusi atau permasalahan-permasalahan yang terjadi khususnya pada remaja. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, para pemirsa TV One, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, hadirin hadirat yang juga masih bersama kami, Alhamdulillah, saya kembali akan melanjutkan. Kalau tadi masih ada 1 pertanyaan dari penelpon, nanti akan dijawab di akhir segmen oleh Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya akan menambahkan tentang kedudukan ilmu, apalagi bagi para pemuda. Ya, kalau tadi kita dengar juga bahwa ternyata yang paling penting itu adalah komunikasi tadi. Antara orang tua sama anak, nggak saling menyalahkan, nggak gampang nunjuk, introspeksi. Komunikasi juga ada ilmunya. Sampai ada sekolahnya tuh untuk bisa bagaimana kita berkomunikasi. Nah, dalam kesempatan ini saya mau nyampaikan tentang fadlul ilm wa makanatul ulama fil Islam. Keutamaan ilmu dan kedudukan para ulama. Kita pengen ulama ini dalam definisi yang umum. Bukan ulama itu hanya orang yang paham tentang ilmu-ilmu keislaman. Tapi ulama artinya jam'u alim. Bentuk plural dari kata alim. Artinya orang yang memiliki ilmu yang banyak. Nah, orang tidak akan mungkin jadi ulama kalau tidak diawali dengan menuntut ilmu. Dan kalau tadi ada generasi alay, ya Bu ya, pakai celana di bawahnya kecil, atasnya lebar. Kadang-kadang atasnya kecil, bawahnya lebar. Pokoknya macam-macam. Ya, potongannya nggak benar. Saya sering istilahin pangrok, dikepang dulu baru dikerok gitu. Mungkin ada orang ngecat di komplek gitu kan, dia liwat. Jadi pas kena yang biru, kena yang kuning, kena yang merah gitu ya.
Awalnya karena dia kurang kerjaan. Sebetulnya kalau dia sibuk, apalagi sibuk menuntut ilmu, dan dia merasakan betapa menuntut ilmu itu adalah manis, insya Allah. Saya punya teman, ingat, umurnya baru 27 tahun sudah doktor. Wah, doktor, tahu nggak? Apaan? S3. Saya sering bilang, jangankan S3, saya ngambil S2 aja pilek. Saya taruh 1 gitu kan. Ini, nah makanya kalau kita lihat yang pertama, awalu ayatin nazalat minal wahyil ilahi ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asadat ila fadlil ilm. Ayat pertama jelas kita pasti tahu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga dapatkan bahwa Allah pernah bersumpah dengan kolam. Ingat nggak, Bu? Kolam tahu nggak? Yang buat berenang. Pena. Dalam Al-Quran dikatakan Nun wal qalami wa ma yasturun. Oh ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah pun bersumpah dengan kolam. Dan kolam kita tahu adalah merupakan alat untuk belajar. Kalau ada peribahasa dikatakan bahwa ilmu itu adalah al-ilmu faidun, ya, wal kitabatu qaiduha. Ilmu itu adalah buruan. Artinya kalau kita mau berburu, ya, memburu hewan gitu, ilmu itu bagaikan sesuatu yang mesti diburu. Dan tulisan itu adalah yang mengikat barang buru, hewan buruan. Kalau nggak diikat dia bisa lepas. Ilmu itu, kalau ibu-ibu di sini sih bawa apa nih? Insya Allah walaupun nggak nyatet, tapi ingat semua tuh dari jam 1 tadi ya Bu ya. Ingat banget nggak kebagian kue gitu kan. Nah itu udah 2. Kemudian kita juga tahu bahwa ahlul ilmi, ahlul khasyah. Orang yang punya ilmu itu dipuji oleh Allah. Ulama itu dipuji. Innama yakhtallaha min ibadihil ulama. Bahwa orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Kenapa? Dia ma'rifat Allah. Ya, saya aja habis dengar orang nyampein gitu kan, ya Allah, diri orang di mahsyar tuh lama, capek, sampai orang-orang kafir itu kita pegel nih nungguin di mahsyar. Kalau bisa al-insiraf ilan nar, berangkat ke neraka, kami akan berangkat ke neraka. Padahal masya Allah neraka, ya, tempat yang naudzubillah wal iyadzubillahi min dzalik. Sebabnya apa? Lama mereka menunggu. Kemudian yang berikutnya, kita juga nggak tahu bahwa ada firman Allah, la yastawi kul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Katakan apa sama orang yang punya ilmu sama yang nggak punya ilmu? Pasti beda. Orang nggak punya ilmu duduknya aja beda, Pak. Halo? Duduknya gimana? Duduknya gimana kalau nggak punya ilmu? Kalau nggak punya ilmu duduknya gimana? Nanti kita cari contohnya. Gayanya, ngedengerinnya aja begini. Iya kan? Sambil mungkin sebenarnya mau ngegeser tapi udah nggak bisa. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa Nabi Adam lebih mulia dari malaikat karena apa? Karena ilmu. Betul apa betul? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Allah ajarin Nabi Adam ilmu, kemudian 'aradahum 'ala al-malaikah. Pantas kemudian malaikat pun diperintahkan untuk sujud menghormati manusia. Makanya mudah-mudahan nih, kalau mau jadi generasi muslim sejati, anak-anak itu mudah-mudahan kita palingkan mereka kepada ilmu. Ya, kita arahkan kepada ilmu yang memberikan manfaat. Karena ilmu semakin banyak semakin ringan. Ya. Beda sama harta. Ibu ngaji di sini dapat dari siapa tuh? Dari ibu Ibu Bulan Sari dapat, dari Kiai dapat, ya kan? Kalau dari saya mungkin dapat, nah udah 3 tuh, subhanallah. Jadi prinsipnya adalah bahwa kita dalam melakukan sesuatu itu harus ada ilmunya. Tapi yang paling penting, Ustaz, mungkin adalah ilmu agama juga di sini ya. Dia jadi insinyur, jadi S3. Ustaz banyakan S juga pilek katanya. Baik, sekarang kita persilakan pada Kiai untuk menjawab pertanyaan. Karena waktu kita sangat singkat sekali, silakan Kiai. Baik. Ada 2 pertanyaan tadi yang berkenaan dengan masalah belajar agama.
Saya berarti duduk lagi di bawah. Apa tuh? Kita saling mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh Kiai dengan menjawab 2 pertanyaan tadi. Silakan, Kiai. Buat ibu di Cibubur, tidak mengapa anak yang baru berumur 3,5 tahun itu memegang Al-Quran, ikut-ikut melafazkan, bertalafuz dengan lafaz Al-Quran, walaupun dia sendiri juga sedang belajar membaca Al-Quran. Malah kita bersyukur anak sudah berada dalam sebuah naungan Al-Quran. Yang kedua tentang konsistensi berjilbab. Saudara-saudara, memang Allah itu indah dan menyukai keindahan. Pakaian adalah lambang kepribadian seseorang. Kalau itu berangkat dari hati, pasti ada konsistensi. Kalau tidak, ya sesaat. Musiman. Nah, musim ini nggak bisa dilarang. Musim. Tapi kalau waktunya habis aja sendirian. Alah, ini kan musim nih. Lagi musim. Rambutan kan begitu. Lagi musim. Di mana-mana rambutan. Habis. Kalau musim nggak bisa dilarang kan? Nggak boleh musim rambutan. Emang lu apa? Nggak boleh. Mesti merebak. Ya, kita hanya mengendalikan saja musim itu. Dulu musim katanya tadi celana bawahnya sempit semua, botol nggak masuk. Ganti cut lebar, jangan botol, monyet masuk ke dalam. Musim waktunya selesai. Kebalikannya itu, Kiai. Kebalikannya, musimnya selesai. Karena itu saya rangkum buat anak-anak kita generasi yang akan datang. Pertama, kegalauan Nabi Yakub tentang anak-anaknya. Pertanyaannya sederhana. Ya Bunaya, nah bukan seperti itu. Nabi Yakub kalau sudah mengeluhkan berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaannya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Nah, kalau bapak ndak ada umur, kamu nyembah apa ya? Ini orang tua bijak. Kalau bapak ndak ada umur, kamu jadi hamba siapa? Masih jadi hamba Tuhan atau hamba dunia? Hamba jabatan, hamba harta, hedonis. Mumpung masih ada, bapak mau tanya nih, kalau bapak nggak ada, kamu nyembah apa, nak? Tuhanmu siapa? Itu yang pertama yang penting. Iman, ini pondasinya. Kalau pondasi kuat, apapun mau dibangun di atasnya, insya Allah aman. Kalau pondasinya rapuh, bangunan cepat runtuh. Jadi anak-anak kita sebelum kenal komputer, sebelum kenal laptop, sebelum kenal Twitter, sebelum kenal email, yang harus pertama dia kenal, Tuhan saya siapa sih? Saya ini hambanya siapa? Satu. Ya Bu. Yang kedua, pesan Sufi tadi, ilmu. Dengan iman, hidup itu, dengan ilmu hidup mudah, dengan iman hidup terarah. Hidup lebih mudah karena ilmu. Jangankan ceramah, jangankan kerja, pakai kopi aja kudu ada ilmunya, Wan. Mau ceramah, mau kantor ya begini kopiahnya. Mau sholat diangkat dikit. Itu ilmu kopiah supaya sujudnya benar. Mau dagang miringin gitu. Mau main gaple, palangin kalau perlu kayak gini. Orang pakai kopiah saja ada ilmunya. Apalagi yang lain-lain. Ilmu. Yang ketiga, setelah iman, ilmu. Yang ketiga, anak-anak kita harus dilatih kerja keras. Lihat Rasulullah itu umur 9 tahun dibawa dagang pamannya ke Syam. Syam itu kan Syria sekarang. Jauh loh, Arab Saudi ke Syria. Umur 9 tahun, Muhammad hidup itu peras keringat banting tulang. Jangan mengharap untung besar tanpa peras keringat. Ayo kerja keras, ayo kerja keras, ayo kerja keras. Iman, ilmu, dan kerja keras. Dengan tadi berangkat dari ing ngerso sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Luar biasa sekali
Kiai, memang banyak sekali hal-hal yang akan kita bahas lagi, tentu saja di segmen terakhir nanti. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari Kiai tentang apa yang telah kita diskusikan hari ini, kemudian tentang tausiah kita hari ini, bahwa ternyata untuk menjadikan pemuda yang Al-Qur'ani bukanlah pekerjaan yang sangat mudah. Dibutuhkan contoh-contoh yang konkret. Contoh yang konkret itu orang tua sendiri. Tetaplah bersama Damai Indonesiaku.